Baik, selamat malam Ibu Yulis. Bagaimana kabarnya, Bu Yulis? Alhamdulillah Pak, selamat malam juga Bapak, selamat malam juga. Alhamdulillah baik Pak. Ya, kalau begitu Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat dan malam ini kita bisa bertemu. Nah, kira-kira Ibu pada pertemuan ini mau membicarakan apa nih, Bu? Kita mau berdiskusi tentang apa nih malam ini? Ya baik Bapak, terima kasih. Jadi begini Pak, saya ingin membicarakan tentang murid saya Pak. Ya, Dia itu sangat istimewa sekali karena dia itu memiliki sikap yang kurang baik Pak. Sikap dan kedisiplinannya itu masih kurang Pak. Sudah beberapa pendekatan dilakukan, seperti bekerja sama dengan orang tua. Saya juga bekerja sama dengan wali muridnya, begitu orang tua. Maupun saya sudah bekerja sama dengan guru BK, Bapak. Tapi tetap saja, Bapak, dia itu tidak berubah, begitu. Jadi, aduh, ini saya harus bagaimana begitu. Jadi saya bingung begitu, Pak. oke. Jadi malam ini kita akan berdiskusi tentang satu orang murid mungkin ya yang memiliki perilaku yang istimewa dan ibu sudah apa namanya ya berusaha untuk menangani permasalahan murid tersebut, tetapi sampai saat ini mungkin masih belum bisa diselesaikan secara maksimal begitu mungkin ya Bu. Iya, betul Bapak ya. Oke, kalau begitu kira-kira apa sih harapan Ibu setelah kita berdiskusi malam ini? Apa yang ingin didapat, apa yang diharapkan oleh Ibu sebetulnya? Baik Bapak, terima kasih. Jadi harapan saya ini, Bapak begini, saya ingin mencari cara begitu Pak. Saya ingin mencari cara-cara yang baru agar anak Ya, tersebut itu berubah begitu Pak, menjadi anak yang baik begitu. Jadi bagaimana ya caranya supaya anak tersebut berubah begitu Pak, menjadi anak yang baik. eh, oke. Kalau begitu saya sudah menangkap apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi Ibu ingin dari hasil diskusi kita malam ini Ibu mendapatkan mungkin ya pencerahan atau solusi-solusi ya, solusi-solusi yang mungkin dari hasil diskusi ini akan bisa muncul ya, bisa muncul dan nanti bisa Ibu eksekusi ke depannya, bisa Ibu jadikan sebagai rencana aksi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan sesuatu ke Ibu. Nah, kalau menurut Ibu, sebetulnya ciri-ciri anak yang baik itu yang seperti apa kalau menurut Ibu? Ya baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya ya Pak, anak yang baik itu ciri-cirinya yaitu membuat orang senang, Bapak. Membuat orang senang. Terus tidak membuat masalah begitu, Pak. Jadi anak yang baik itu membuat orang senang dan tidak membuat masalah begitu, Pak. Jadi perilakunya itu sangat menyenangkan begitu, Pak. Oke, berarti betul ya, Ibu ini tadi memang menginginkan bahwa ada perubahan perilaku dari murid Ibu ya tadi ya. Dan menurut Ibu itu bahwa ciri anak yang baik itu adalah yang menyenangkan dan tidak berbuat masalah, tidak apa namanya ya, mungkin tidak banyak berbuat ulah, berbuat masalah ya, berbuat masalah seperti itu mungkin ya Bu. Iya betul, Pak, betul Oke. sekali. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita buat permisalan nih, saya akan membuat permisalan. Anak yang baik itu berada di level 10 misalnya nih, seperti itu ya. Anak yang baik itu berada di level 10. Nah, kemudian murid yang Ibu sebutkan tadi itu kira-kira kalau menurut Ibu ini berada di level berapa kira-kiranya? Ya baik, Pak. Mungkin kalau menurut saya ya, Pak ya, murid tersebut mungkin
ada di level 5 kali Pak ya. Ada di level 5 Pak. Oke. Kenapa Ibu apa namanya ya? Apa namanya? Memperkirakan itu ada di level 5. Seperti apa itu? Kira-kira level 5 itu gambarannya? Ya baik Pak. Karena ya Pak ya, murid tersebut itu sangat bagaimana ya? Sangat sering membuat ulah begitu Pak. Iya. Terus juga sangat aduh, sangat luar biasa sekali pokoknya di dalam tingkah lakunya itu sangat banyak yang harus mungkin dimaafkan begitu Pak. Jadi saya eh, menilai siswa tersebut itu ada mungkin di level 5 Oke. gitu Pak. Saya paham apa namanya? Bisa menangkap bahwa Ibu memang terhadap siswa tersebut kira-kiranya itu memang di level yang seperti yang Ibu sebutkan ya, di level 5 seperti itu. Nah, kemudian nanti Ibu ke depannya itu kan tadi idealnya itu kalau kita misalkan siswa yang baik itu ada di level 10. Nah, lalu lantas Ibu ke depannya ingin anak itu setelah Ibu ambil apa namanya tindakan, kemudian setelah Ibu mengambil sebuah rencana aksi nanti kira-kira anak itu mau di level berapa kalau menurut Ibu? Sepertinya saya ingin anak tersebut itu ada mungkin ada di level 9 Pak. Nah, di level Saya 9 ya, Bu. ada di level 9. Oke. Kenapa tidak di level 10, Bu? Itu level tertinggi. Kenapa tidak langsung level 10 aja, langsung level Ya, yang tertinggi gitu, Bu. betul. Kalau mungkin ya ada di level 10 ya Pak. Anak tersebut, siswa tersebut dengan berbagai segala kelemahannya, mungkin dengan berbagai segala kekurangannya. Mungkin kalau saya menargetkan di level 10, saya takut anak tersebut itu tidak bisa mencapainya begitu Bapak. Namun mudah-mudahan insya Allah semoga ada mungkin ya keajaiban. Insya Allah mungkin nanti anak tersebut bisa berubah, bisa lebih baik lagi, siswa tersebut bisa lebih baik lagi, dan insya Allah mungkin kalau Allah berkehendak itu ada di level 10. Mungkin seperti itu Bapak. Oke. Jadi sebetulnya konsep idealnya kan kita bisa mencapai level 10 seperti itu ya, tetapi Ibu punya targetnya ya minimal lah gitu lah, minimal ya level 9 ya, syukur-syukur kalau bisa level 10 begitu mungkin ya, Bu. Iya betul Pak. Oke, kalau begitu. Nah, kira-kira nih, Bu, apa strategi yang akan Ibu lakukan agar siswa itu bisa mencapai level sesuai yang diinginkan oleh Ibu tadi, ya minimal level 9 gitu ya, Bu, minimal level 9. Kira-kira apa strateginya, Bu? Iya Bapak, terima kasih. Baik. Mungkin strategi yang harus saya lakukan itu Bapak. Sepertinya saya harus melakukan pendekatan Pak dari hati ke hati mungkin Bapak. Jadi Oke. saya strategi yang harus saya ambil yaitu saya harus melakukan pendekatan dari hati ke hati mungkin Bapak, seperti itu. Oke, jadi yang akan Ibu lakukan strateginya adalah pendekatan yang dari hati ke hati, seperti itu ya, mungkin ya, Bu. Nah, Ya. kemudian kira-kira kalau menurut Ibu, ada nggak strategi lain? Memungkinkan nggak kalau kita melakukan strategi lain untuk apa namanya menangani permasalahan murid tadi, selain tadi Ibu ada apa namanya strategi dari hati ke hati? Ada nggak kira-kira strategi yang lain kira-kira seperti itu? Kalau strategi lain ada Pak, ada. Anak itu akan saya coba diawasi, dibimbing bersama dengan guru yang lain. Itu mungkin merupakan salah satu strategi yang lain, Pak, yang akan saya laksanakan. Oke. Nah, Ibu kapan kira-kira ini akan melakukan rencana aksi Ibu ini yang tadi punya punya strategi misalnya dengan pendekatan dari hati ke hati, kemudian ada juga mungkin rencana yang lain yaitu
dengan apa namanya melibatkan ya guru-guru yang lain seperti itu. Kira-kira kapan Ibu mulai bergerak nih, akan mulai beraksinya? Saya mungkin insya Allah mulai beraksinya itu mungkin hari Senin, Pak. Hari Senin insya Allah Oke. mulai. Berarti secepatnya ya. Jadi hari Senin kita sudah mulai bergerak gitu ya. Oke. Ya, Nah, dari dua strategi tadi ya, Bu. Nah, dari pendekatan dari hati ke hati, kemudian melibatkan semua guru. Apa yang paling bisa, paling mungkin Ibu apa namanya, Ibu aplikasikan yang hari Senin itu, yang paling diaplikasi secepatnya yang hari Senin itu. Apakah apa namanya? Apakah dari apa namanya dari hati ke hati tadi atau apa namanya dengan melibatkan guru-guru? iya. Ya mungkin yang akan saya eh, lakukan itu akan saya lakukan itu yang pendekatan dari hati ke hati mungkin Pak yang lebih memungkinkan begitu Pak. Jadi Oke, yang pendekatan dari hati ke hati Pak sepertinya yang lebih memungkinkan untuk dilakukan. Begitu Bapak. oke. Berarti yang hari Senin itu Ibu akan melakukan yang pendekatan dari hati ke hati. Hati Oke. ke hati. Nah, kira-kira Ibu memerlukan waktu berapa lama untuk bisa menjalankan rencana aksi Ibu tadi ya, dengan konsep ideal bahwa misalnya Ibu menginginkan tadi anak tersebut berada di level 9. Berapa lama kira-kira Ibu bisa apa namanya target waktunya untuk bisa mencapai level 9 seperti tadi? Baik Pak. Saya mentargetkan dalam 2 minggu ke depan Pak. Harus sudah ada perubahan gitu Pak. Walaupun mungkin belum mencapai level 9 begitu Pak. Jadi menargetkan dalam 2 minggu ke depan harus sudah ada perubahan begitu Pak. Walaupun belum mencapai level 9 mungkin seperti itu Pak. Oke, kalau begitu. Nah, kira-kira komitmen Ibu seperti apa? Nah, untuk bisa menjalankan rencana aksi tadi, baik itu misalnya yang dari hati ke hati maupun yang melibatkan guru yang lain. Nah, sebetulnya komitmen Ibu itu terhadap permasalahan ini, terhadap penyelesaian dari permasalahan ini seperti apa? Iya, saya bertekad Pak untuk menjalankan rencana aksi saya itu sampai berhasil Pak, sesuai dengan yang ditargetkan Pak. Jadi bertekad dengan sekuat tenaga begitu supaya rencana aksi saya ini berhasil sesuai dengan yang ditargetkan begitu Bapak. Oke, baik Bu. Nah, kalau begitu mungkin Ibu tadi ya tidak bisa menjalankan rencana aksi Ibu secara sendirian. Ibu memerlukan bantuan orang lain misalnya atau membuat bantuan guru-guru yang lain. Nah, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana aksi Ibu tadi? Ada nggak yang mau dilibatkan kira-kira sama Ibu? Ya, saya mungkin begini Pak, saya mungkin akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru yang lain ya Pak ya. Terutama itu ada satu ibu guru itu beliau itu sudah mungkin sudah banyak berpengalaman begitu Pak dalam membimbing murid yang memiliki perilaku istimewa yaitu Ibu Ratna begitu Pak. Saya akan berkolaborasi dengan Ibu Ratna karena beliau itu sudah sangat berpengalaman Pak dalam membimbing eh, murid yang memiliki perilaku istimewa begitu Bapak. Oke, jadi akan ada rekan sejawat Ibu yang akan Ibu libatkan, yaitu Bu Ratna. Dan mungkin nanti tadi juga ada guru-guru yang lain juga ya, tapi mungkin ada yang perannya lebih, yaitu Bu Ratna mungkin ya. Nah, nanti akan membantu Ibu. Seperti itu Bu, Ya, ya. Oke. ya betul. Kalau begitu, saya ucapkan nanti selamat menjalankan rencana aksinya, Ibu. Mudah-mudahan rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan sukses ya, Bu. Ya, dan mencapai level sesuai dengan yang Ibu inginkan atau bahkan lebih baik lagi. Seperti itu ya, Bu. Ya Bapak. Terima kasih Pak. Nah, ngomong-ngomong nih, Bu.
Ini sudah mendekati di akhir sesi perbincangan kita pada malam ini. Nah, bagaimana rencana kita ke depan setelah Ibu melaksanakan rencana aksi? Ada nggak kita punya rencana untuk ada pertemuan lagi ke depan? Kira-kira Ibu mau merencanakan pertemuan lagi nggak setelah ini? Ya, mau Pak, saya ingin bertemu lagi begitu dengan Bapak. Bagaimana kalau 2 minggu setelah ini kita bertemu lagi Pak untuk merefleksikan hasil rencana aksi yang sudah saya lakukan begitu Bapak. 2 minggu ke depan kita bertemu lagi Pak untuk Oke. merefleksikan hasil Baik kalau aksi yang begitu telah ya. saya lakukan. Iya. Jadi kita sepakat ya. Kita sepakat 2 minggu ke depan berarti pada malam apa ya, malam Sabtu lagi ya. Pada malam Sabtu kita bertemu kembali dalam rangka Ibu nanti akan merefleksikan hasil rencana aksi yang sudah Ibu lakukan, apakah rencana aksinya berhasil, ada kendala, atau nanti ada hal-hal yang lain, ya mungkin kita akan bahas bersama di situ ya. Ya, jadi sepakat ya, 2 minggu setelah ini kita akan bertemu lagi. Seperti itu ya, Bu? Ya Bapak. Baik, kalau begitu senang sekali saya bisa berbincang dengan Ibu ya mengenai permasalahan yang sedang Ibu lakukan, yang sedang Ibu hadapi. Dan kalau saya mendengar dari Ibu, Ibu punya komitmen yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan Amin. semuanya juga solusi-solusi, kemudian tadi rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu semuanya eh, datang hadir dari hati terdalam Ibu. Makanya Amin. saya berharap karena komitmen Ibu yang luar biasa ini, apapun yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan ini mudah-mudahan eh, bisa selesai, bisa sukses nanti rencana aksi Ibu. Seperti itu. Iya Bapak ya. Terima kasih sekali Bapak, terima kasih sekali. Iya, ya alhamdulillah ya kita sudah di akhir sesi ini ya, dan perbincangan kita sangat kalau menurut saya sangat luar biasa sekali ya, dan saya bisa senang ya bisa ngobrol dengan Ibu ya, dan Ibu sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan Ibu, kemudian eh, kira-kira solusi-solusi yang sudah tadi didapatkan dari diskusi ini sudah cukup mungkin ya Bu? Iya Bapak, saya merasa Bapak, jadi setelah saya berdiskusi dengan Bapak begitu ya Pak, Ya. jadi saya serasa ide-ide begitu, solusi-solusi itu Ya. serasa bagaikan muncul dengan sendirinya begitu Pak. Tadinya kan saya itu bingung begitu, apa yang harus saya lakukan begitu. Ya. Namun tadi setelah saya berdiskusi dengan Bapak, Alhamdulillah Pak, jadi banyak pencerahan begitu Pak. Jadi banyak solusi-solusi yang dengan sendirinya begitu Pak muncul di dalam benak pikiran saya begitu Bapak. Ya, baik ya. Mungkin itulah perlunya kita berdiskusi dengan yang lain, sharing dengan yang lain. Dan alhamdulillah kalau begitu. Jadi eh, hasil diskusi malam ini itu sangat konstruktif ya. Hasil diskusinya sangat konstruktif, sangat bermanfaat buat Ibu, dan juga saya bisa alhamdulillah bisa mendengarkan apa yang Ibu alami, dan saya bisa membantu Ibu ya, bisa membantu Ibu bisa mengeluarkan ide-ide terbaiknya ya, seperti itu ya Bu. Baik ya, karena sesi kita sudah berakhir, sampai jumpa kembali ya 2 minggu di yang akan datang ya, di malam Sabtu yang akan datang. Saya ucapkan selamat malam, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, terima kasih Ya, banyak untuk waktunya. Terima kasih sekali, terima kasih sekali. Sampai ya, jumpa kembali di dua. ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya.